Shalom teman-teman semua, hari ini saya akan mereview tentang makanan sehat, bergizi dan seimbang untuk kelas 7 SMP Kristen Kaum Kudus Malang. Lanjut ya. Ini gimana sih? Oke. Jadi pertama kita masuk ke karbohidrat atau hidrat arang. Karbohidrat mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, sumber energi utama dan tidak dapat ganti dengan sumber energi lain. Menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, membantu proses penyerapan kalsium, bahan pembentuk senyawa kimia lain misalnya lemak dan protein, dan berperan penting dalam penurunan sifat misalnya karbohidrat dengan atom C. 5 buah merupakan komponen asam nukleik DNA RNA di dalam tubuh. Karbohidrat mengalami metabolisme. Hasil pencernaan karbohidrat berupa monosakarida, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Hasil pencernaan itu akan diserap oleh kapiler genjot usus, kemudian diangkut oleh usus, kemudian diangkut oleh hati, oleh vena portae hepatitis. Jadi contohnya beras, ini nasi ya, kacang-kacangan, yakni umbi-umbi, kentang, ubi, dan ada roti. Contohnya karbohidrat itu. Nah, masuk yang kedua, protein. Protein merupakan unsur penting dalam tubuh karena sebagai komponen utama pembentukan enzim dan yang berfungsi sebagai biokatalis. Protein memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, untuk membangun pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel-sel tubuh, merupakan sumber energi, penyusun hormon, zat antibodi, dan organela lainnya, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan penyusun protoplasma. Berdasarkan asalnya, protein dibedain jadi dua, hewani dan nabati. Hewani berasal dari hewan, umumnya mengandung protein lengkap seperti pada ikan, daging, susu, telur, larva serangga, lebah, belalang, laron, bahkan pada kepompong dan lain-lain sebagainya. Dan protein nabati dari tumbuh-tumbuhan. Protein nabati terdapat pada kacang-kacangan, sayuran, dan biji-bijian. Ada telur, ada ini ayam goyeng, ada ikan ini potong-potong, saya ada kacang-kacang di sebelah-belahnya. Berikut kita masuk ke ketiga, lemak, lipid. Lemak merupakan penghasil energi terbesar. Fungsinya adalah seperti berikut ini. Sebagai pelarut vitamin, mengandung vitamin A, D, E, dan K. Melindungi alat-alat tubuh. Penahan rasa lapar karena lemak membutuhkan waktu lama untuk dicerna, dan penyedap makanan. Contoh makanan yang mengandung lemak seperti daging, susu, keju, mentega, minyak, kemiri, kacang-kacangan, dan avokat seperti gambar-gambar ini. Walaupun nggak lengkap lah, ini sudah jelas lah ya. Lanjut. 4. Vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang sangat diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tidak menghasilkan energi, dan berperan sebagai zat pengatur dalam tubuh. Bahan makanan yang merupakan sumber utama vitamin antara lain buah-buahan. Berikut ini beberapa contoh vitamin. Pertama, vitamin A untuk menjaga kesehatan mata kita ya. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan rabun, sehingga karena penyakit rabun kalian diharuskan pakai kacamata. Itu bahayanya kekurangan vitamin A. Bahkan kekurangan vitamin A mengakibatkan mata buta. Hati-hati ya, mata buta. Bahan makanan yang mengandung vitamin A misalnya hatinya sapi, kambing, telur, susu, sayuran, dan buah-buahan. Vitamin B. Kekurangan vitamin B mengakibatkan penyakit beri-beri. Bahan makanan mengandung vitamin B misalnya beras merah, hati, dan kacang-kacangan. Vitamin C. Vitamin C biasa disebut antiskorbut. Kok kurang vitamin C bisa bahaya ini. Wis parah sakitnya.
sariawan, bukan pada bibir ya, bukan pada bibirnya mulut kalian ya, bukan pada mulut kalian, tapi pada usus kalian. Bahaya ini kalau nggak segera diobati dengan vitamin C, skorbut namanya, sariawan usus. Bahan makanan yang banyak mengandung vitamin C misalnya buah-buahan segar dan sayuran segar. Lanjut, vitamin D. Vitamin D berguna untuk menguatkan tulang, menguatkan fungsi-fungsi tulang kalian ya. Kurang vitamin D ada penyakit rakitis. Rakitis itu setahu saya itu seperti tulang kropos gitu. Bahan makanan yang mengandung vitamin D misalnya telur, susu, dan minyak ikan. Sinar matahari berperan penting juga. Ada vitamin D kan? Iya. Jadi lanjut ya, kembali ke penyakit rakitis. Setahu saya itu kan tulang kropos itu biasanya ibu-ibu yang lagi hamil ngandung anaknya kena penyakit itu bahaya. Tulangnya lama-lama bisa roboh, patah gara-gara ini kropos, kurang vitamin D. Dan vitamin E. Vitamin E berguna untuk mencegah kemandulan. Kekurangan vitamin E dapat mengakibatkan keguguran kandungan dan kemandulan. Bahaya nih keguguran kandungan buat ibu-ibu. Bahan makanan yang banyak mengandung vitamin E misalnya susu, daging, kuning, telur, dan tauge. Tauge itu apa? Vitamin K diperlukan dalam pembekuan darah. Seperti misalnya si A terjatuh dari sepeda, kan ada lukanya keluar darah kan. Kemudian si A ini ngobati lukanya, terus kan dibiarin. Habis itu lama-lama kayak plasma darahnya membentuk kulit baru. Ya lama-lama sembuh gitu, sembuh sendiri. Kekurangan vitamin K bisa bahaya, luka bisa keluar darah terus atau hemofilia. Bahan makanan yang mengandung vitamin K misalnya hati, sayuran, dan kacang-kacangan. Berikut kita masuk mineral. Mineral yang diperlukan tubuh dalam membentuk garam dan unsur garam mineral sudah larut dan mudah diserap tubuh tanpa proses pencernaan. Berdasarkan jumlah kebutuhan dalam tubuh, mineral dapat dibedakan jadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Maksudnya, mikroelemen adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Berikut beberapa contoh mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertama, kalsium. Selain membantu membangun, memelihara kekuatan serta struktur tulang dan gigi, kalsium punya peran penting dalam pembekuan darah, sama kayak plasma darah, mengirimkan sinyal pada sistem saraf, mengatur tekanan darah, sekresi hormon, dan fungsi enzim. Tidak hanya itu, konsumsi kalsium yang cukup akan menghindari tubuh dari keracunan timah. Sodium, meskipun banyak yang menghindari mineral jenis natrium ini, nyatanya sodium berperan penting dalam tubuh. Sodium akan menjaga keseimbangan cairan di tubuh. Tidak hanya itu, sodium menjadi faktor kuncinya pengiriman sinyal dari satu saraf ke saraf lainnya serta membantu kontraksi otot. N3, klorida. Namanya klorida tidak sepopuler mineral lainnya. Dengan demikian, klorida juga memiliki peran penting bagi tubuh juga. Sepertinya halnya natrium, klorida berperan juga dalam menjaga keseimbangan cairan di seluruh tubuh dan membantu cairan yang bergerak masuk dan keluar dari sel dan jaringan. Tidak hanya itu, klorida berperan dalam menjaga tingkat keasaman tubuh dan membantu mengirimkan rangsangan listrik ke jalur saraf. Dan ada kalium. Keempat, kalium.
seperti natrium klorida tadi ini, kalium merupakan elektrolit yang mengatur kadar cairan tubuh serta membantu transportasi cairan tersebut, dan seperti natrium dan klorida natri, kalium memainkan peran utama dalam transmisi sinyal saraf karena muatan listriknya. Gerakan dan otot sangat bergantung pada cairan ini yang bekerja sama dengan natrium. Selain itu, natrium juga mencegah penyakit batu ginjal. Kekurangan kalium seringkali dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Dan ada yang terakhir ini, fosfor. Ini mineral yang sangat penting ditemukan di setiap sel tunggal. Fosfor merupakan komponen kunci dari struktur yang mendasari DNA. Bukan DNA BTS ya, DNA, dan juga membantu membentuk membran sel yang mengontrol apa yang bisa dan tidak bisa masuk dalam sel individu, seperti kalsium, fosfor kontribusi dalam kekuatan gigi dan tulang. Fosfor juga membantu sel-sel individual untuk mengubah makanan menjadi energi, dan juga merupakan pemain utama dalam sistem yang menjaga kadar keasaman yang seimbang dalam tubuh. Kemudian ada air. Terakhir, air berfungsi sebagai bahan pelarut dalam tubuh. Air berguna untuk melakukan proses metabolisme dalam tubuh seperti pencernaan, ekskresi, dan penguapan dan lain sebagainya. Air merupakan komponen utama protoplasma darah dan limfa, sehingga air berfungsi juga untuk mengangkut sisa metabolisme dari jaringan keluar tubuh serta mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Keseimbangan air dalam tubuh diatur oleh hormon dari kelenjar hipofisis dan anak ginjal. Kedua kelenjar ini menghasilkan hormon yang mengatur keseimbangan cairan dari darah dan cairan tubuh, serta mengatur penyerapan air dalam usus dan pengeluarannya melalui ginjal. Tips pola makan sehat. Berikut beberapa tips pola makan sehat. Pilihlah bahan makanan yang masih alami, hindari konsumsi makanan instan yang berlebihan. Susunlah makanan secara bervariasi, gunakan suplemen mineral dan vitamin sebelumnya saja, makan secukupnya, makanlah secara teratur. Makanan sehari-hari dikelompokkan jadi 4, yaitu makanan mengandung banyak karbohidrat nabati, makanan mengandung banyak garam mineral, mengandung banyak protein terdapat dalam lauk pauk, dan mengandung banyak vitamin yang bersifat menyegarkan. Oke, sekian semua. Terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.